Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran fikih masih dalam bab salatul jamaah. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang 11, kita membahas 3 golongan orang-orang yang diberikan uzur boleh meninggalkan salat berjamaah. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke masalah man ahaqqu bil imamah, siapa yang paling berhak menjadi imam tatkala salat berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jelaskan tentang orang-orang yang paling berhak menjadi imam salat. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bis sunnati fa in kanu fis sunnati sawa'an fa'aqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an fa'aqdamuhum silman, rawahu Muslimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya yang menjadi imam suatu kaum, maksudnya adalah imam salat berjamaah, orang yang paling faham tentang Al-Quran, baik dalam masalah bacaan, hafalan, dan pemahaman dia tentang makna Al-Quran. Karena itu para ulama menjelaskan hadis ini tentang orang yang paling faham tentang Al-Quran yang menjadi imam. Yang paling utama adalah orang yang memahami isi Al-Quran tersebut dan bisa membaca Al-Quran dengan makhraj yang baik dan tajwid yang baik walaupun hafalannya sedikit. Namun yang diutamakan adalah orang yang paling faham isinya. Ini di antara penjelasan para ulama. Misalnya ada yang orang yang hafalannya 30 juz, namun dia tidak memahami isi Al-Quran, belum belajar bahasa Arab, misalnya hanya hafalan saja, walaupun bagus bacaannya, makhrajnya. Namun ada yang 10 juz atau 5 juz, namun dia memahami isi Al-Quran, bisa bahasa Arab, berilmu dia, dan dia lebih memahami tentang hukum-hukum dalam salat, maka itu lebih utama. Bukan mutlak dia orang yang banyak hafalan. Kita lihat dari seginya, makanya makna dari aqra'uhum lil kitabillah di sini adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran, baik dari segi bacaan, pemahaman, ya, dan hafalan juga. Namun yang lebih utama yang dia punya hafalan, bagus bacaannya, dan dia berilmu, faham tentang isi Al-Qur'annya lebih lebih banyak daripada yang lainnya. Yang intinya orang yang paling paham tentang Al-Quran, baik bacaannya, hafalannya, dan yang lebih penting adalah pemahaman dia dalam masalah isi Al-Quran. Apabila bacaannya, pemahaman dia sama tentang Al-Quran tersebut, maka pemahaman dia tentang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling paham tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik paling banyak hafalannya, yang paling paham tentang sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila sama pemahaman dia tentang sunnah ini, faqaddamuhum hijratan, maka yang paling pertama hijrah. Kalau pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang paling pertama hijrah? Ke Madinah tentunya, atau ke Habasyah. Pernah hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama. Kemudian hijrah ke Madinah, siapa yang paling pertama hijrah? Karena hijrah pada saat itu menunjukkan bahwasanya memiliki keimanan yang kuat, karena sampai meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda demi menyelamatkan agama ini. Maka diberikan keutamaan di sini sebagai imam salat, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan lebih kuat dibandingkan para sahabat yang lain yang tidak hijrah, ya, kecuali para sahabat yang memang
ada alasannya untuk tidak hijrah, seperti Abu Bakar termasuk dia di akhir-akhir hijrah karena ada alasan yang dibenarkan dalam syariat Islam. Namun yang lainnya dia punya kemampuan namun dia masih takut misalnya, maka yang lebih utamakan adalah orang-orang yang pertama hijrah. Kemudian apabila dia sama hijrahnya sama berangkatnya, maka faqadamuhum silman, orang yang pertama kali masuk Islam. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Yang pertama masuk Islam. Dalam riwayat lain faqadamuhum sinnan, yang paling tua. Apabila sudah paham Al-Quran sama, paham sunnah juga sama, hijrahnya sama, masuk Islamnya juga sama, maka yang lebih tua yang dilihat. Ya, ini urutan menjadi imam salat. Kemudian dalam hadis yang lain juga menjelaskan ya tentang salat berjamaah, wala ya ummanna ar-rajula fi sultanihi, rawahu Muslim. Janganlah seorang menjadi imam di wilayahnya orang lain. Artinya seseorang walaupun dia memiliki kriteria di hadis ini, ya dia faham Al-Quran, sunnah, hafalannya misalnya 30 juz, dia orang yang faham kok, namun dia tidak wilayahnya, ke kampung orang dia sholat, ya maka sebaiknya bahkan dilarang tiba-tiba masuk menjadi imam merasa lebih faham dan seterusnya. Harus ahlul bait, orang yang ada di kampung tersebut yang berhak menjadi imam. Walaupun misalnya Syekh Sudes datang ke Indonesia ini, Syekh Sudes tidak berhak tiba-tiba dia jadi imam sebelum dipersilahkan, karena Nabi SAW menjelaskan hendaklah seorang tidak menjadi imam di wilayahnya orang lain kecuali diperizinkan, dipersilahkan. Maka ini tidak masalah, maka tetap walaupun orang yang lebih faham Al-Quran, hadis, agamanya, ilmu agamanya banyak, tetap dia harus mendahulukan orang setempat menjadi imam daripada dia, kecuali diizinkan oleh orang tersebut. Wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat yang sedikit ini. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp, ya, SMS, yang mana yang belum dipahami. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.